Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Saya Dewi Payumara, pengacara. Saya mau bikin satu album. Lagu satu album lagu. Baradae alias Richard Eliezer lagi-lagi mengganti pengacaranya. Kini, Baradae memberi kuasa ke Roni Talapesi sebagai penasihat hukumnya sejak tanggal 10 Agustus tahun 2022. Hal ini dibenarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian. Iya, betul, Roni Talapesi jadi pengacara baru Baradae, ujar Andi saat dikonfirmasi Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Sementara itu mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara akan menjadi penyanyi setelah dipecat dari kuasa hukum Baradae. Deolipa resmi tidak mendampingi Baradae dalam kelanjutan proses yang menimpanya atas tewasnya Brigadir J. Ia menyebut tindakan pencabutan surat kuasa tersebut adalah tindakan yang cacat formal. Pertama, saya mengajukan uji materi dan formil terhadap surat pencabutan surat kuasa. Salah satunya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Selaku menggugat, tergugatnya A, B, C, D, E, F, G. Suruh cepet-cepet. Oke bang, lanjut bang. Nah, karena ada, ini sekarang saya bicara penyanyi yang ngerti hukum. Karena ada gugatan terhadap surat kuasa. Surat kuasa ini kan punya aspek hukum formal, di mana surat kuasa merekat dalam BAP, sehingga penyidikan itu berkaitan merekat dengan surat kuasanya. Sehingga kalau surat kuasanya itu digugat, iya kan, tentunya BAP-nya juga nggak boleh kemana-mana. Jadi nggak boleh, BAP-nya nggak boleh beda-beda juga, ya kan? BAP-nya tidak boleh dirubah-rubah. Makanya saya harus dengan atas perintah Sito Gendeng supaya ajukan gugatan supaya BAP ini tetap aman. Lagi kanan boleh ke kiri. Jadi status quo, jadi saya pengacara dalam posisi pengacara status quo, otomatis saya tidak boleh menyatakan diri sebagai pengacara. Saya tetap pengacara Baradae, tapi tidak boleh bertindak dalam hal tindakan hukum. Jadi kalau nanti teman-teman ngajak saya Zoom atau ngajak wawancara, saya masih punya 3 posisi status. Pertama, saya adalah pengamat hukum, ahli hukum pidana. Yang kedua, saya adalah ilmuwan psikologi, ahli psikologi, bebas deh. Yang ketiga, aneh adalah sebagai seniman. Nah, bisa dipakai, ada seniman di Olipa, ngomong-ngomong, lebih bebas lagi. Sebagai psikolog, saya harus benar-benar, psikolog kan harus nggak boleh bohong. Ya, kalau hukum saya masih bisa bercanda, tapi psikolog saya nggak bisa bercanda. Sebagai penyanyi, bebas dong, boleh fals, boleh enggak. Oke? Jadi saya hanya punya 3 status ketika saya diwawancara oleh media massa, yaitu sebagai ahli hukum pidana, sebagai ilmuwan psikologi, dan sebagai penyanyi. Patut diingat, ahli hukum pidana, lama saya belajar ilmu pidana, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ilmuwan psikologi saya adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, penyanyi, saya ini jago nyanyi dari kecil. Ya, pencipta lagu, musisi juga. Sebagai mantan pengacara Baradae, saya tidak boleh melakukan tindakan hukum atau bicara apapun. Karena apa? Kan lagi menggugat nanti Senin kan. Jadi, ya saya pengacara Baradae, tetap saya pengacara Baradae atas perintah Sito Gendeng sama Tito Sablung. Kan? berbicara substansi perkaranya berarti juga tidak boleh. Naik tinggi deh. Gak boleh, makanya jangan nanya. Jadi jangan nanya perkara deh sama saya deh. Saya ini cuma pengamat hukum. Tapi kalau Bang sebagai pengamat hukum, sebagai ahli pidana, perkara ini bagaimana? Saya jawab. Tapi harus ada itu pertanyaannya. Bang sebagai ilmuwan psikologi bagaimana? Saya jawab sebagai ilmuwan saya. Bang sebagai penyanyi sudut pandang Bang atau perspektif atau persepsi Abang terhadap cerita ini bagaimana? Oh saya nyanyikan. Kan sekarang saya sebagai penyanyi ini ceritanya. Ini kan? Oke. Kalau saya adalah status quo, demikian juga penyidikan. Penyidikan itu BAP nggak boleh berubah. Ya status quo juga dong. Kalau dirubah-rubah, malah saya gugat. Cacat formilnya terjadi. Cacat formil, kalau cacat formil penyidikan terjadi, penyidikan itu di pengadilan bisa gugur, berbahaya. Karena bisa orang lolos dari jeratan hukum pidana. Formilnya tidak terpenuhi. Ini bisa lepas orang. Makanya saya juga wanti-wanti kepada penyidik Bareskrim supaya hati-hati.
ketika sudah status quo, jangan ada perubahan BAP. Ini saya menyelamatkan. Ada indikasi itu Bang ya? Nggak tahu saya. Kalau sampai surat pencabutan kuasa sama surat kuasa saja tanda tangan beda, gimana? Ya? Nggak boleh ada perubahan BAP, berarti tidak boleh ada lanjutan pemeriksaan. Ya bisa sama juga, namanya juga status quo. Berarti Yang paling tidak penting boleh gini, dilanjutkan. memaksa melanjutkan BAP saya nggak ada persoalan. Tapi merubah BAP menjadi persoalan pidana. Jelas ya? Jelas ya hukumnya sebagai pidana. Oke? Saya nggak tahu. Belum ada komunikasi dengan Abang ya? Saya nggak tahu. Cuman saya bilang banyak pengacara goblok. Tapi kalau dia saya nggak tahu goblok pangkatnya. Bang Roni udah buka obrolan sama Abang? Mana ada pengacara yang baik adalah datang kepada pengacara sebelumnya untuk menyampaikan ini. Gini ya, ini kan kita tiba-tiba dicabut sama klien. Itu pengacara yang baik akan nanya, bang apa sih perusahaannya kenapa dicabut? Itu dia. Tapi kalau saya ngundurin diri, nggak perlu pengacara sebelumnya nanya ke saya, bebas. Orang ngundurin diri kok lepas. Tapi kalau saya lagi jadi pengacara dicabut, pengacara yang baru ini harusnya nanya ke saya. Itu kode etik profesi. Makanya saya akan sampaikan juga kepada profesi pengacara. Coret dari pengacara. Laporan ke Pradi Bang? Pradi salah tindakan bersalah, tindakan pidana, baik sifatnya adalah kriminal ataupun pelanggaran disiplin Polri, maka 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Itu Pak Ferry Sambo bagus sekali menyampaikan. Ketika ada berita pemecatan dari Bareskrim atau Baradae, saya rasa itu cacat formal, ujar Deolipa saat ditemui. Ditanya lebih dalam, Deolipa enggan membeberkan terkait cacat formal dari pencabutan surat kuasa tersebut. Ia justru mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Biasa aja, hidup ini biasa, lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut Deolipa Yumara justru menuturkan akan kembali menjadi seorang penyanyi setelah surat kuasa sebagai pengacara Baradae dicabut. Deolipa mengaku telah menyiapkan album untuk tersangka Ferdi Sambo. Ini ada lagu-lagunya mau aku nyanyiin, sekarang aku dipecat enggak jadi pengacara tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project, judul albumnya Gangster Sambo. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan, penasihat hukum Baradae atau Richard Eliezer telah mencabut surat kuasa dari Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, pada Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Hal ini membuat Deolipa geram. Dirinya meminta bayaran atas jasanya selama ini sebanyak 15 triliun. Ini kan penunjukan dari negara, dari Bareskrim. Tentunya, saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta 15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya, ujar Deolipa pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Selain meminta bayaran sebesar 15 triliun, Deolipa juga mengancam akan menggugat negara. Dalam hal ini ditujukan kepada semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Kapolri Jenderal Listio Prabowo, apabila tidak membayarkan jasanya untuk Baradae sebesar 15 triliun. Kan kita ditunjuk negara kan kaya, masa kita minta rep 15 triliun enggak ada? Ya kalau enggak ada kita gugat. Catat aja. Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, Menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat sebagai pengacara secara perdata 15 triliun, tegasnya. Menurut Deolipa, gugatan tersebut dapat diajukan secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Perdata bisa ke PT UN, bisa secara perdata negara, jelas dia. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin ditunjuk menjadi kuasa hukum Baradae oleh penyidik Bareskrim Polri pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022, dan dicabut kuasa pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kini, Baradae memberi kuasa ke Roni Talapesi sebagai penasihat hukumnya. Semoga albumnya segera beredar ya, pasti banyak yang nungguin albumnya.